Halo sahabat alam, kembali lagi di channel Spy Adventure. Kali ini kita akan membahas Gunung Gede Pangrango, tentang letak, kondisi, dan juga sejarahnya. Gunung Gede Pangrango merupakan dua gunung di Jawa Barat dengan keberagaman, kekayaan, dan terkandung di dalamnya. Kekayaan alam hayati baik flora dan fauna, sejarah, juga beragam aktivitas yang sering dilakukan di kawasan ini. Jika selama ini Gede Pangrango identik dengan pendakian saja, sungguh sangat keliru. Kita dapat menggali dengan lebih dalam sebenarnya hal apa saja yang terdapat di kawasan Gunung Legenda Tanah Sunda ini, selain pendakian tentu saja. Untuk itu, boleh atuh disimak videonya. Letak Gunung Gede Pangrango secara administratif berada di 3 wilayah. Wilayah itu antara lain Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Hal ini disebabkan oleh posisi kaki kedua gunung tersebut yang tersebar di tiga wilayah tersebut. Gunung Gede Pangrango merupakan dua gunung yang terdiri dari Gunung Gede dan Pangrango. Masya sih. Walaupun seperti menyatu, ketinggian Gunung Gede Pangrango berbeda. Ketinggian Gunung Gede adalah 2.958 mdpl meter di atas permukaan laut, sedangkan ketinggian Gunung Pangrango adalah 3.019 meter di atas permukaan laut. Kedua gunung ini dihubungkan oleh gigir gunung berupa saddle pada ketinggian 2.400 mdpl yang kita kenal saat ini sebagai daerah kandang badak. Gunung Pangrango yang lebih tinggi memiliki puncak berbentuk kerucut yang relatif mulus. Ini menandakan tipe gunung yang usianya relatif muda dan belum pernah meletus. Untuk Gunung Gede, walaupun ketinggiannya lebih rendah, namun masih aktif. Ini dapat kita lihat dari keberadaan kawah-kawah aktif antara lain Kawah Wadon, Kawah Ratu, Kawah Baru, dan juga Kawah Lanang. Titik puncak Gunung Gede terletak di atas tebing atau gigir kawah yang baru. Namun, gigir ini tak lagi utuh karena telah dihancurkan oleh letusan vulkanik yang terjadi berulang-ulang kali. Gigir yang lebih tua adalah punggung gunung yang dikenal sebagai Gunung Gemuruh. Ketinggian Gunung Gemuruh adalah 2.929 meter di atas permukaan laut. Kawah-kawah dan puncak-puncak gede yang sekarang terletak pada bekas kawah Gunung Gemuruh lama yang telah punah. Di antara gigir Gunung Gede dan gigir Gunung Gemuruh itu terletak lembah dataran tinggi bernama Alun-Alun Surya Kencana. Teman-teman nyaman di sana bukan? Letaknya itu ada di ketinggian 2.750 mdpl yang penuh tertutupi oleh rumpun adawis Jawa yang cantik, atau dalam bahasa Latinnya adalah Napales javanica. Kawasan Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango sesungguhnya telah dikenal lama dalam dongeng dan legenda Tanah Sunda. Salah satunya naskah perjalanan Pujangga Malik dari sekitar abad 13 telah menyebut-nyebut tempat bernama Puncak dan Bukit Ageng, yakni Gunung Gede, yang disebutnya sebagai Huluwano Napakuan, tempat yang tertinggi di Papua. Agaknya pada masa itu telah ada jalan kuno antara Bogor yang pada masa itu Pakuan dengan Cianjur yang melintasi lereng Gunung Gede di sekitar utara dan di sekitar Cipanas sekarang. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah yang subur ini kemudian tumbuh menjadi area pertanian, terutama perkebunan. Dari tahun 1728, teh Jepang telah mulai ditanam, dan pada 1835 perkebunan teh ini telah dikembangkan di Ciawi dan juga di Cikopo. Menyusul pada 1878 dikembangkan teh asam yang terlebih sukses lagi sehingga mengubah landscape dan perekonomian dari seputar lereng Gede Pangrango. Kawasan Gede Pangrango juga dikenal sebagai salah satu tempat favorit dan tertua bagi penelitian-penelitian tentang alam di Indonesia. Menurut catatan modern, orang pertama yang menginjak kaki di Puncak Gede adalah Redward.
pendiri dan direktur pertama Perkebunan Raya Bogor, yang mendaki Gunung Gede pada April 1819. Ia meneliti dan menulis deskripsi vegetasi di bagian gunung yang lebih tinggi hingga ke puncak. Rainward sebetulnya juga menyebutkan bahwa Horsfield yang telah mendaki gunung ini terlebih dahulu daripadanya. Akan tetapi, catatan perjalanan Horsfield ini tidak dapat ditemukan. 2 tahun kemudian, melalui selai surat yang dikirimkan dari bus sekarang Bogor pada awal Agustus 1821, Kuhl dan Van Hessen telah menyebutkan bahwa mereka baru saja menyelesaikan pendakian dan penelitian di puncak Pangrango. Kedua peneliti muda itu menemukan banyak jejak dan jalur lintasan badak Jawa di sana. Bahkan, mereka menggunakannya untuk memudahkan penembusan hutan menuju Gunung Pangrango. 18 tahun kemudian, Jung Hun mendaki ke puncak Pangrango pada bulan Maret 1839. Dan juga ke Puncak Gede dan wilayah sekitarnya pada bulan-bulan berikutnya untuk mempelajari topografi, geologi, meteorologi, serta botani tumbuhan di daerah ini. Sejak masa itu tidak terhitung lagi banyaknya peneliti yang telah mengunjungi kawasan ini sehingga sekarang, baik yang tinggal lama maupun yang sekedar singgah dan kunjungan singkat. Banyaknya peneliti yang berkunjung ke tempat ini tidak bisa dilepaskan dari kenyataan dan keindahan alam di Gunung Gede Pangrango, dan awalnya juga oleh keberadaan kebun raya Cibodas yang semula. Ketika dibangun pada tahun 1830 oleh Teisman, sebetulnya dimaksudkan sebagai kebun aklimatasi bagi tanaman-tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam perkebunan. Kebun yang kemudian dikembangkan menjadi kebun raya pada tahun 1870 ini menyediakan tempat menginap dan dengan cukup baik, sarana penelitian serta catatan-catatan dan informasi dasar yang terus bertumbuh mengenai keadaan lingkungan dan hutan di sekitarnya. Pada tahun 1889, atas usulan Thorpe, sebidang hutan pegunungan seluas 250 hektar di atas kebun raya tersebut hingga ke wilayah sekitar air panas ditetapkan sebagai cagar alam oleh pemerintah Hindia Belanda. Inilah cagar alam dan kawasan konservasi ragam hayati yang pertama didirikan di Indonesia. Belakangan, pada tahun 1926, cagar alam ini diperluas hingga mencakup puncak-puncak Gunung Gede dan Pangrango dengan luas total 1.200 hektar. Bersama dengan meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya lingkungan hidup, pada tahun 1978 pemerintah Indonesia menetapkan cagar alam atau CA Gunung Gede Pangrango seluas 14.000 hektar, melingkup kedua puncak gunung beserta tutupan hutan di lereng-lerengnya. Kemudian, pada 6 Maret 1980, cagar alam ini digabungkan dengan beberapa suaka alam yang berdekatan dan ditingkatkan statusnya menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. 1 dari 5 taman nasional pertama di Indonesia dengan luas keseluruhan 15.196 hektar, dan akhirnya melalui surat keputusan Menteri Kehutanan pada tanggal 10 Juni 2003 tentang penunjukan dan perubahan fungsi kawasan cagar alam, taman wisata alam, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas pada kelompok hutan Gunung Gede Pangrango. Kawasan Taman Nasional Gede Pangrango memperoleh tambahan area seluas 7.655,3 hektar dari Perum Perhutani Unit 3 Jawa Barat hingga total luasnya kini mencapai 22.851 hektar. Bagaimana sahabat alam? Tertarik untuk menggali informasi lebih dalam? Masih banyak lagi informasi dan fakta-fakta menarik seputar Gunung Gede Pangrango. Nanti saja ya kita bahas di part-part selanjutnya. Oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen dan like. Silahkan tonton video-video lainnya di channel Supa Adventure. Terima kasih.